Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, di mana materi tersebut terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy! Baik, bagian pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku satu bangsa yang satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-menurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola berlaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat atau adat res ringen yang mengklarifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat atau suku bangsa, yaitu sebagai berikut. 1. Aceh, Gayo, Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu dari ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak.
atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang kedua yaitu adalah patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang ketiga adalah sistem matrilineal. Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali dengan kesepakatan tertentu. Yang keempat yaitu adalah sistem kekerabatan agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia. Memasuki bagian yang kedua yaitu adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi suatu kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya adalah: 1. Terciptanya integritas nasional. Integritas itu artinya adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Ada berbagai macam pengertian integrasi yang lainnya, tapi dalam konteks ini integrasi itu artinya adalah bersatu menjadi satu, yaitu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak positif yang kedua adalah menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Jadi dengan adanya berbagai macam keberagaman seharusnya menjadi kebanggaan kita sendiri, yaitu suatu kekayaan khasanah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya adalah: 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik itu adalah permasalahan, terjadi permasalahan antara pihak satu dan yang lainnya. Yang kedua adalah munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang kedua, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa sukunya atau bangsanya sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegangan teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya adalah: A. Terjadinya konflik dalam masyarakat atau permasalahan. Sebagai ilustrasi gambar, banyaknya demonstrasi yang ricuh, tawuran, dan sebagainya. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil,
baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Yang terakhir, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Nah, sikap-sikap seperti inilah anak-anakku yang harus kita hindari guna untuk mencegah terjadinya konflik, tawuran, baik dari antar golongan, antar suku bangsa, apalagi antar sekolah. Sangat disayangkan, apalagi kalian generasi bangsa yang diharapkan untuk meneruskan eksistensi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Memasuki bagian yang ketiga, yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Coba kamu perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan sekitarmu. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah masalah di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. Selanjutnya adalah bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu adalah konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku yang lain itu menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini menimbulkan masalah bahkan konflik dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks ini perlunya ditanamkan sikap saling menghargai antar suku bangsa, tidak mengunggulkan sukunya sendiri. Yang kedua yaitu adalah konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan satu dan yang lainnya dan yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok dengan kelompok agama tertentu. Sehingga dalam permasalahan ini juga diperlukan saling menghargai, saling toleransi, tidak menangnya sendiri. Yang ketiga adalah konflik antar ras. Pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan karena sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Contohnya, misalnya kalian memiliki teman yang berwarna kulit lain dari warna kulit kita atau berwajah lain dari kita, kalian telah mengejeknya, itu tidak boleh. Kalian harus menghargai apapun ras orang itu merupakan saudara kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar satu, pekerjaan, partai politik, daerah asal, dan sebagainya. Ini juga diperlukan sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai supaya tidak terjadi konflik antar golongan. Materi selanjutnya adalah B, penyebab konflik dalam masyarakat. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain adalah sebagai berikut.
Satu, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah, sehingga pelanggar akan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran kembali. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku, jadi tidak terkendali. Yang keenam adalah terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala menguatnya etnosentrisme. Kelompok etnosentrisme itu berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme itu berarti titik pusat. Artinya etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai norma kelompoknya sendiri. Ini bahaya, dapat menimbulkan konflik antar suku. Yang kedua adalah stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki setiap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Contohnya kalian memandang etnik lain itu orangnya kasar, ngomongnya seperti itu bla bla bla, itu salah, karena memang ciri khasnya seperti itu. Bukan berarti kasar, memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Yang ketiga adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Ini sangat bahaya. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleransi dengan agama lain, maka berujung terhadap konflik karena perbedaan keyakinan. Seharusnya kita saling menghargai dan toleransi. Dan yang keempat adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang kurang harmonis, dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Sebagai contoh, pertentangan pelajar di sekolah dapat disebabkan karena letak sekolah. Jadi tidak mungkin menggeser sekolah hanya karena konflik antara sekolah. Harusnya ya dari pelajar itu sendiri tidak boleh melakukan tawuran. Persoalan pribadi antar siswa, kejenuhan di sekolah, pengaruh orang luar sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan pelajar tidak dapat hanya dengan satu cara, misalkan memindahkan sekolah. Namun perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab konflik itu sendiri, sehingga konflik dapat kita hindari. Dengan menghindari konflik dan hidup saling menghargai, toleransi terhadap perbedaan apapun, baik suku, bangsa, agama, dan antar golongan, dapat menciptakan suatu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi aman, tentram, tertib, dan damai. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.